Hello, hello, hello. Welcome back with me again. Perkenalkan, nama saya Kadek Ferdiana dengan NIM 181309102. Rekayasa genetika adalah proses mengidentifikasi dan mengisolasi DNA dari suatu sel hidup atau mati dan memasukkannya dalam sel hidup lainnya. Rekayasa genetika merupakan suatu cara memanipulasikan gen untuk menghasilkan makhluk hidup baru dengan sifat yang diinginkan. Prinsip dasar teknologi rekayasa genetika adalah memanipulasi atau melakukan perubahan susunan asam nukleat dari DNA gen atau menyelipkan gen baru ke dalam struktur DNA organisme penerima. Rekayasa genetika bertujuan untuk meningkatkan kesuburan tanah, membentuk tanaman transgenik yang memiliki banyak manfaat, dan untuk menghasilkan bahan obat-obatan seperti insulin untuk manusia. Insulin adalah suatu hormon polipeptida yang diproduksi dalam sel-sel kelenjar Langerhans pankreas. Insulin berperan penting dalam regulasi kadar gula darah. Hormon insulin yang diproduksi oleh tubuh kita dikenal juga sebagai sebutan insulin endogen. Namun, ketika kelenjar pankreas mengalami gangguan sekresi, maka dibutuhkan insulin eksogen. Insulin pertama kali diekstraksi dari jaringan pankreas anjing pada tahun 1921 oleh para ahli fisiologi asal Kanada. Seorang ahli biokimia, James Bertram Collins, kemudian memproduksi dengan tingkat kemurnian yang cukup baik untuk digunakan sebagai obat pada manusia. Walaupun insulin hewan secara umum cukup memuaskan, tetapi untuk menggunakan pada manusia dapat menimbulkan masalah. Pada tahun 1981 telah terjadi perbaikan secara berarti cara produksi insulin melalui rekayasa genetika. Insulin yang diperoleh dengan cara ini mempunyai struktur mirip dengan insulin manusia. Melalui teknologi DNA rekombinan, insulin diproduksi menggunakan sel mikroba yang tidak patogen, sehingga dapat dijadikan sebagai obat untuk manusia. Kekurangan insulin dapat menyebabkan penyakit seperti diabetes mellitus. Cara pembuatan insulin. Pembuatan insulin dimulai dari tahap mengidentifikasi dan mengisolasi gen penghasil insulin dari gen manusia. Setelah itu dilanjutkan dengan tahap melepaskan salinan gen penghasil insulin tersebut
Tahap selanjutnya mengkultur bakteri yang sudah disisipi plasmid rekombinan yang akan berkembang biak dengan cepat sehingga menghasilkan bakteri yang mengandung plasmid rekombinan penghasil insulin. Tahap akhir adalah tahap pemurnian insulin dari kultur bakteri. Insulin sangat dibutuhkan tubuh kita sebagai hormon pengontrol dan pengubah glukosa, gula darah, menjadi glikogen di mana mekanisme pengubahan ini menghasilkan energi dalam mekanisme glikolisis. Ketika kelenjar pulau Langerhans sebagai penghasil insulin tidak bekerja secara maksimal bahkan tidak berfungsi, maka proses pengubahan glukosa menjadi glikogen tidak akan berjalan maksimal. Gula akan terkonsentrasi pada darah sehingga akan terbuang melalui urin. Glikogen tidak terbentuk maksimal akibatnya tubuh kekurangan energi. Itulah sebabnya tubuh penderita diabetes mellitus akan terasa lemas meski mengkonsumsi banyak makanan karena energinya terbuang melalui urin. Diabetes mellitus juga menyebabkan berbagai komplikasi pada organ seperti jantung dan ginjal karena adanya konsentrasi gula dalam darah yang menyebabkan aliran darah tidak lancar. Pada penderita diabetes di mana insulin sudah tidak dihasilkan oleh kelenjar pulau Langerhans, maka dibutuhkan insulin secara injeksi dari luar melalui suntikan yang diperoleh dengan biaya mahal. Oleh karena itu, mari kita jaga kesehatan kita dengan pola hidup sehat, mengurangi konsumsi karbohidrat dan gula dengan kalori tinggi. Sekian dari saya, terima kasih.